Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Konflik akan sedikit menyampaikan tentang materi pemikiran terkotak dan pemikiran strategis. Yang pertama adalah pemikiran terkotak. Pemikiran terkotak yaitu mengacu pada cara berpikir mekanik saja atau institusi saja dan memungkinkan juga hanya berpikir strategi lokal saja yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen lain. Dan anggapan terpenting adalah menggugurkan kewajiban atau telah melaksanakan tugas. Pemikiran terkotak pada perusahaan. Yang pertama, ambisi yang tak terarah untuk kepentingan tertentu. Misal divisi pemasaran ingin terlihat bagus dibandingkan departemen lain. Yang kedua, perseteruan antara departemen yang mungkin terjadi dari konflik departemen, konflik pribadi, atau sikap pemimpin. Yang selanjutnya ada karakteristik berpikir terkotak. Yang pertama, hanya berfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan, atau wilayah teritorial saja. Yang kedua, bersifat individualistis atau golongan dari suatu fungsi. Yang ketiga, hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas saja. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya sebagai akibat dari pekerjaan berulang-ulang pada kasus yang sama. Yang terakhir, tercapainya visi misi cukup sulit karena saling lempar tanggung jawab atau kesalahan dalam usaha mencapai tujuan. Akibat pemikiran terkotak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hilangnya sebuah kesempatan dalam perasikan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya yang berakibat menurunnya kemampuan laba perusahaan. Contoh berpikir terkotak. Tukang sapu jalan tol. Bagian sapu setiap pagi wajib sapu daerah jalan protokol, bukan petugas mengangkut sampah. Pada suatu hari, bagian angkut sampah tidak masuk tetapi tidak memberitahukan pada tukang sapu karena tidak tahu nomor teleponnya, sehingga tugas angkut sampah tidak ada yang mengerjakan. Terjadilah tumpukan sampah di beberapa sudut jalan dan menciptakan pemandangan tidak sedap karena sampah tersebut bertebaran tertiup angin. Pada saat itu terjadi infeksi kebersihan di jalan protokol karena akan dilalui oleh tamu kedutaan dari luar negeri. Dengan kejadian tersebut, kapan bagian kebersihan mendapat teguran atas kejadian itu. Kepala kebersihan pun memanggil bagian sapu dan pengangkut sampah untuk memberikan teguran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemikiran strategis. Apa sih pemikiran strategis itu? Menurut pendekatan manajemen, pemikiran strategis itu melibatkan 2 proses yang berbeda. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pemikiran. Perencanaan itu melibatkan analisis masalah, pembangunan sistem dan prosedur. Sedangkan pemikiran itu melibatkan sintesis yang mendorong pemikiran yang intuitif, inovatif, dan kreatif di semua tingkat organisasi. Jadi, dapat diambil sebuah kesimpulan, pemikiran strategis adalah proses berpikir tentang sebuah organisasi dan bagaimana cara mengembangkan strategis yang meliputi visi, kreativitas, fleksibilitas, dan kewirausahaan. Adapun teori-teori yang digunakan sebelum berpikir strategis. Yang pertama, menggunakan teori manajemen. Biasanya, manajemen ini kita jumpai dalam suatu organisasi, perusahaan, institusi, ataupun departemen. Manajemen sendiri bersifatnya adalah global atau keseluruhan. Anggota manajemen itu meliputi top manajemen, manajemen menengah atau middle, manajemen lini atau supervisor, dan staff lini. Manajemen yang baik adalah menuntut keseimbangan tahap perencanaan, implementasi, pengarahan, dan pengawasan secara tahap demi tahap dengan menciptakan zero defect atau titik nol kesalahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Teori yang kedua menggunakan proses manajemen yang meliputi perencanaan yang pertama. Yang kedua itu pengorganisasian
Dan yang ketiga, pengarahan dan pengawasan. Perencanaan. Perencanaan adalah sebuah pemikiran atau sebuah tekad dan keinginan apa yang akan diwujudkan melalui tahapan tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan pengorganisasian itu adalah sebuah wadah atau lembaga sosial ekonomi karena terdiri dari sekumpulan orang, anggota organisasi, yang bekerja sama dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Kemudian pengarahan dan pengawasan. Pengarahan dan pengawasan ini dilakukan oleh para pimpinan tiap fungsi yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan evaluasi dengan cara mengarahkan dan mengendalikan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap. Selanjutnya, wujud pencapaian sukses dalam manajemen strategis. Keberhasilan strategis adalah kemampuan seorang, organisasi, ataupun perusahaan menjadi penguasa atau raja, atau menjadi yang paling beda dari yang biasa. Karena itu mempunyai kekuatan dan peluang yang besar untuk bertindak, menentukan kebijakan sekehendak hati, tanpa khawatir akan ancaman dan kelemahan yang ada. Dapat diibaratkan dengan tubuh seseorang yang mempunyai antibodi atau kekebalan tubuh yang baik, sehingga tidak akan takut akan ancaman cuaca buruk ataupun penyakit. Manajemen strategis adalah kegiatan yang dilakukan oleh tiap fungsi departemen atau bagian dari perusahaan atau organisasi yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan, serta evaluasi secara strategis untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, manajemen strategis itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menciptakan perbedaan spesifik melalui inovasi dan kreativitas produk. Yang kedua, ketepatan pemilihan tempat pemasaran. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan konsumen dan kemampuan manajemen waktu dengan efisien dan efektivitas kerja. Yang keempat, pengadaan logistik dan masih banyak faktor yang Struktur organisasi sangat mempengaruhi dalam implementasi atau penerapan dalam perencanaan strategis. Sehingga struktur yang tidak sehat adalah hambatan dalam melaksanakan perencanaan strategis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin. Yang pertama yaitu dominasi ras atau suku dalam perusahaan. Yang kedua yaitu terdapat sistem family dalam perusahaan, seperti dalam perusahaan elektronik, yaitu dalam berupa HP Samsung yang diketuai oleh keluarga Lee. Yang ketiga, terjadinya sistem pergantian karyawan, yaitu proses di mana mengganti satu pekerja ke pekerja yang lainnya dengan alasan tertentu berdasarkan penilaian pekerjaan di perusahaan yang harus diganti dalam periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu keamanan dan kenyamanan, seperti security. Dan yang terakhir yaitu lembur atau overtime yang tidak wajar, seperti pekerjaan yang terlalu banyak, jam kerja atasan, dan jam kerja yang tidak efektif. Penerapan manajemen strategis dengan mengembangkan usaha seperti produk itu disesuaikan dengan selera pasar, dan produk yang baru itu harus inovatif dan kreatif. Yang kedua, dengan menerapkan strategi stabilitas. Strategi ini diterapkan jika perusahaan berjalan baik, risiko yang dihadapi itu kecil, serta lingkungan itu dianggap stabil. Teknik perancangan strategis. Yang pertama, melakukan uji statistik terhadap daerah atau wilayah tertentu yang akan diukur. Yang kedua, melakukan analisis regresi atau analisis sebab akibat dari variabel satu ke variabel yang lainnya. Yang ketiga, expert choice software,
yakni suatu aplikasi yang digunakan untuk analisis SWOT. Yang keempat, analisis tren adalah suatu estimasi atau ramalan di masa yang akan datang. Menciptakan persaingan tidak sempurna, yakni yang pertama, monopoli adalah suatu bisnis yang dipegang oleh satu perusahaan. Yang kedua, monopolistik adalah suatu pasar, bentuk pasar di mana banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dari produk satu dengan produk yang lainnya. Yang ketiga, oligopoli adalah suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dan yang selanjutnya yakni kendala perencanaan strategis. Yang pertama, perlakuan kerja yang tepat. Terus yang kedua, menciptakan keamanan kerja. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan anggota perusahaan. Yang terakhir yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi meliputi yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Pendefinisian ini meliputi pekerjaan, fungsi, dan juga tujuan. Yang kedua yaitu elemen-elemen dasar dalam organisasi. Elemen-elemen dasar dalam budaya organisasi seperti anti-facts, expose value, dan juga basic underlying assumption. Yang ketiga yaitu pengertian budaya organisasi menurut Mangkunegara. Pengertian budaya organisasi menurut Mangkunegara adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang kemudian dijadikan sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota organisasi tersebut untuk mengatasi masalah eksternal maupun integrasi internal. Yang keempat yaitu karakteristik dalam budaya organisasi. Karakteristik dalam budaya organisasi ini seperti individual inisiatif, risk tolerance, direction, integration management support, control, identify, reward system, conflict tolerance, dan juga communication patterns. Yang kelima yaitu unsur-unsur yang dapat membentuk budaya organisasi. Unsur-unsur tersebut meliputi lingkungan usaha, nilai-nilai teladan yang melekat pada setiap karyawan, jaringan budaya, dan juga tata cara dalam berorganisasi. Yang keenam yaitu manfaat budaya organisasi. Manfaat budaya organisasi yang pertama sebagai penunjuk batas, yang kedua yaitu memudahkan membangkitkan komitmen bersama, yang ketiga menyampaikan kesan atas identitas para pegawai dalam suatu perusahaan, yang keempat yaitu budaya perusahaan dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial budaya dan kerja merupakan perekat yang membantu rasa kebersamaan dalam organisasi. Yang kelima, budaya perusahaan memberikan standar untuk menerima penilaian kerja, promosi, dan kesesuaian hubungan antar karyawan. Yang ketujuh yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah agar seluruh individu dalam perusahaan atau organisasi mematuhi dan berpedoman pada sistem, nilai keyakinan, dan juga norma yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.